Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Juhratul Yasmin. Pada video ini saya akan membahas tentang filsafat umum yang terdiri dari pengertian filsafat, objek filsafat, metode filsafat, asal dan peran filsafat, manfaat studi filsafat, cabang-cabang filsafat, dan yang terakhir kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari Yunani. Bahkan, pada zaman Yunani kuno, semua ilmu disebut sebagai filsafat. Dan dari Yunani lah kata filsafat ditemukan, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos yang artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kearifan. Jadi, secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta secara sungguh-sungguh terhadap pandangan atau kebenaran. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat artinya ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Yang kedua, objek filsafat. Berfilsafat merupakan salah satu kegiatan manusia yang memiliki peran penting dalam menentukan dan menemukan eksistensinya. Objek dalam filsafat dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Objek material meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada itu disebut dengan Tuhan, alam, dan manusia. Yang kedua, objek formal filsafat. Dalam objek formal filsafat dilihat dari sudut pandang hakikatnya. Filsafat berusaha untuk membahas hakikat segala sesuatu. Hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya, yang esensial, bukan yang bersifat kebetulan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan manusia sebagai objek kajian ilmu dan filsafat dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, metode filsafat. Secara luas, metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Dalam filsafat ada 10 metode, namun saya hanya akan membahas 5 metode. Metode yang pertama adalah metode kritis. Metode kritis bersifat analisa, istilah, dan pendapat. Kemudian disistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. Yang kedua, metode filsafat intuitif. Pada metode ini mengajak kita berpikir dalam semangat untuk bisa menganalisa sesuatu keyakinan tanpa terjerat oleh rasio dan logika. Yang ketiga, metode skolastik. Biasanya pada metode ini seseorang, biasanya guru atau senior, akan membacakan atau mengutarakan suatu pokok bahasan filsafat. Kemudian pokok bahasan tersebut akan diberi penafsiran dan komentar oleh filsuf lain. Yang keempat, metode filsafat matematis. Pada metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisa geometris, dan aljabar, dan menghindari kelemahannya. Yang kelima, metode fenomenologis. Metode ini melihat sesuatu dengan objektif tanpa melihat sisi subjektifnya, seperti kepentingan, perasaan, atau tekanan sosial. Yang keempat, asal dan peran filsafat. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu yang pertama, keheranan. Karena rasa heran ini mendorong kita untuk menyelidiki, dan dengan rasa heran inilah filsafat berasal. Yang kedua, kesangsian. Manusia heran, tapi kemudian ia ragu-ragu di mana dia dapat menemukan kepastian. Karena dunia ini penuh dengan berbagai pendapat, keyakinan, dan interpretasi. Karena rasa heran dan rasa ragu itulah membuat manusia berkeinginan untuk berfilsafat. Yang ketiga, kesadaran. Kesadaran akan keterbatasan. Manusia merasa bahwa ia terbatas saat mengalami kegagalan. Dengan kesadaran ini, manusia mulai berfilsafat. Dan peran filsafat. Menurut Jan Hendrik Rapar, filsafat memiliki 3 peranan, yaitu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Yang kelima, manfaat studi filsafat. Dengan mempelajari filsafat, kita bisa mendapatkan berbagai macam manfaat. Di antaranya, filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa yang kita lihat. Yang kedua, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita, siapa kita, dan dunia kita.
Yang ketiga, filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas mana yang baik, mana yang benar, menyampaikan pendapat, lisan dan tertulis secara jelas. Yang keempat, memberikan pengertian tentang cara hidup, dan pandangan dunia. Yang kelima, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Yang keenam, cabang-cabang filsafat. Ditinjau dari bagian induknya, filsafat dibagi menjadi filsafat pengetahuan, filsafat keseluruhan kenyataan, filsafat tindakan, dan sejarah filsafat. Masing-masing dari itu akan dibagi lagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang memfokuskan diri di bidang pengetahuan. Dan ada 3 cabang yang tak kalah penting, yaitu yang pertama, epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang fokus tentang pengetahuan, di mana dasar pertanyaan dan nantinya melahirkan pengetahuan. Selain epistemologi, ada 2 cabang lagi yang berkaitan, yaitu ontologi dan aksiologi. Yang kedua, logika. Logika menjadi unsur cabang-cabang filsafat. Kehadiran logika sebenarnya membantu mengenali dan menyelidiki pemikiran. Apakah pemikiran ini sesuai dengan prinsip atau tidak? Nah, dalam logika, dia memiliki 2 prinsip, yaitu prinsip inferensia atau kemampuan untuk menyimpulkan, dan prinsip valid atau keabsahan. Logika dibagi menjadi dua macam, yaitu logika deduktif dan induktif. Yang ketiga, kritik ilmu. Kritik ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menekankan pada teori. Kemudian, dari ilmu teoritis yang ditemukan, dikolaborasi menjadi satu sehingga melahirkan ilmu baru yang lebih kritis. Kritik ilmu ini juga sering dilakukan oleh para mahasiswa. Yang kedua, filsafat keseluruhan kenyataan yang akan mengulas tentang ilmu ontologi dan atau metafisika umum dan metafisika khusus. Di dalam metafisika khusus terdapat 3 cabang lagi, yaitu teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. Teologi metafisik, filsafat metafisik fokus pada prinsip yang mengulas sesuatu yang menyeluruh. Metafisika juga sering membicarakan tentang sesuatu yang tidak tampak. Jika lebih dalam lagi, metafisik dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori materialisme, idealisme, dan dualisme. Yang kedua, antropologi. Antropologi adalah ilmu yang menyelidiki pertanyaan dan pernyataan tentang hakikat manusia dan juga mengulas tentang hakikat alam semesta. Yang ketiga, kosmologi. Kosmologi adalah ilmu filsafat sebagai teori yang menekankan bahwa ketika terjadi suatu peristiwa dan terjadi lebih dari satu benda dan mengalami perubahan waktu akibat terjadinya pengaruh benda satu sama lain, kosmologi ini lebih akrab kita pahami tentang ilmu alam yang mempelajari dunia bintang gemintang. Tokoh yang paling terkenal dalam teori kosmologi ini adalah Aristoteles yang mampu menemukan sebab-sebab final. Yang ketiga, filsafat tentang keadaan. Pada cabang ilmu filsafat ini tentu saja memfokuskan diri untuk mengkaji kajian tentang etika dan estetika seseorang. Yang pertama, etika. Salah satu cabang yang membicarakan moral dan perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, yang biasa kita sebut sebagai tata krama dan sopan santun manusia. Dan ada cabang ilmu lain yang spesifik mempelajari etika ini, yaitu ilmu psikologi perilaku. Yang kedua, estetika. Selain etika, ada estetika loh. Estetika dalam cabang filsafat disebut sebagai filsafat keindahan atau philosophy of beauty, di mana ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang keindahan dari sebuah sikap ataupun non-sikap dalam kehidupan perilaku manusia. Estetika yang dimaksud membicarakan soal kepantasan dan ketidakpantasan. Misalnya, seorang wanita akan lebih indah jika memiliki sikap sopan santun, rendah hati, dan santun. Yang keempat, sejarah filsafat. Secara sistematika, sejarah filsafat ternyata memiliki kurikulum akademisnya loh. Di antaranya metafisika, epistemologi, metodologika, logika, etika, dan estetika yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Itulah cabang filsafat yang jika kita telaah lebih dalam akan ada banyak poin-poin penting dari turunan cabang ilmu lainnya. Terakhir yaitu kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Ketiga hal tersebut mempunyai keterkaitan dan tidak perlu dikontradiktifkan di antara ketiga tersebut selagi diyakini bahwa ilmu manusia memiliki keterbatasan. Demikian juga dengan filsafat. Selama dimengerti, proses bertafakur bukan sebagai penentu. Juga agama dapat diyakini selama dapat dibuktikan dengan kekuatan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan.
Dan yang paling inti adalah antara ilmu, filsafat, dan agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiahnya berupaya mencari kebenaran. Metode ilmiah yang digunakan dengan cara melakukan penyelidikan atau riset untuk membuktikan atau mencari kebenaran tersebut. Filsafat dengan caranya sendiri berusaha menempuh hakikat sesuatu, baik tentang alam, manusia, ataupun tentang Tuhan. Dan agama lebih mengedepankan wahyu atau ilham dari zat yang dianggap Tuhan. Dapat dikatakan, setiap masalah yang dihadapi manusia, mereka akan menggunakan 3 alat ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.